Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzili Fatina Sylvia dengan akhiran NIM 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembersih tangan, kandungan, efektivitasnya, dan studi kasusnya yang berfokus pada efektivitas hand sanitizer selama pandemi COVID-19. Kita semua pasti tidak asing ya dengan hand sanitizer, terutama sejak pandemi melanda. Namun, apakah semua hand sanitizer benar-benar efektif? Bagaimana cara kerjanya dalam membunuh kuman, dan apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi efektivitasnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mulai pembahasannya. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam tentang hand sanitizer, kita perlu mengetahui atau memahami terlebih dahulu konsep dasar tentang pembersih. Apa itu pembersih? Nah, di sini pembersih yaitu zat yang digunakan untuk menghilangkan kotoran, kuman, atau zat lain dalam suatu permukaan. Nah, secara umum itu ada dua jenis pembersih. Yang pertama yaitu pembersih fisik, misalnya seperti sabun, air yang bekerja dengan mengangkat kotoran secara mekanis, seperti contoh di atas ya. Kemudian yang kedua ada pembersih kimia, misalnya alkohol, disinfektan yang membunuh kuman melalui reaksi kimia. Kita sudah mengetahui bahwa ada dua jenis pembersih. Nah, salah satu yang sering digunakan pada umumnya yaitu adalah hand sanitizer. Tapi apa sebenarnya hand sanitizer itu? Nah, hand sanitizer adalah cairan atau gel antiseptik yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada tangan tanpa perlu dibilas dengan air. Berdasarkan kandungannya, hand sanitizer dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu berbasis alkohol, mengandung 60-95% alkohol, lebih efektif membunuh virus dan bakteri. Kemudian yang kedua yaitu non-alkohol, yaitu mengandung senyawa antiseptik lain kurang efektif dibanding yang berbasis alkohol. Nah, hand sanitizer sendiri ini digunakan ketika sabun atau air tidak tersedia, misalnya setelah menyentuh benda di tempat umum atau setelah batuk atau bersin. Nah, setelah kita mengetahui mengenai jenis-jenis dari hand sanitizer tadi, setelah ini kita akan membahas mengenai kandungan yang ada di dalam hand sanitizer. Yang pertama ada alkohol, etanol, isopropanol 60-95%. Nah, ini adalah agen utama dalam membunuh mikroorganisme. Alkohol bekerja dengan merusak dinding sel dan protein bakteri serta virus sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua ada air. Nah, di sini air itu berfungsi sebagai pelarut yang membantu menjaga konsistensi cairan hand sanitizer, juga membantu mengoptimalkan kerja alkohol dalam membunuh kuman. Kemudian yang ketiga ada pelembab, ada aloe vera, gliserin, dan lain-lain. Di sini pelembab berfungsi untuk mencegah kulit kering dan iritasi akibat penggunaan hand sanitizer yang terlalu sering. Kemudian aloe vera dan gliserin itu banyak digunakan karena efeknya yang menenangkan kulit. Kemudian selanjutnya ada bahan tambahan seperti vitamin E, polimer, silikon, dan lain-lain. Nah, di sini tuh digunakan untuk memperbaiki tekstur hand sanitizer agar nyaman digunakan. Kemudian beberapa bahan tambahan juga berfungsi untuk meningkatkan manfaat bagi kulit. Nah, yang terakhir yaitu ada pewangi. Nah, di sini ditambahkan pewangi itu untuk memberikan aroma yang lebih segar dan mengurangi bau alkohol yang menyengat. Nah, kita sudah mengetahui berbagai kandungan dalam hand sanitizer dan fungsinya masing-masing. Sekarang mari kita lihat lebih dalam zat pembersih utama yang ada di dalam hand sanitizer yang berperan langsung dalam membunuh mikroorganisme. Yang pertama ada alkohol, etanol, isopropanol 60-95%. Nah, di sini komponen utama yang membunuh mikroorganisme dengan cara merusak dinding sel dan protein mikroba. Nah, semakin tinggi kadar alkohol di atas 60% itu semakin efektif hand sanitizer dalam membunuh virus dan bakteri. Kemudian yang kedua ada hidrogen peroksida H2O 0,5%. Nah, di sini berfungsi sebagai disinfektan tambahan untuk membunuh spora bakteri yang mungkin tidak sepenuhnya dihancurkan oleh alkohol. Yang ketiga ada amonium kuartaner
benzalkonium klorida 0,1 sampai 0,13%. Kemudian alternatif antiseptik yang digunakan dalam formulasi non alkohol. Kemudian di sini biasanya digunakan untuk orang yang alergi terhadap alkohol atau memiliki kulit yang sensitif. Kemudian yang terakhir ada air sebagai pelarut. Di sini air membantu menjaga konsistensi cairan hand sanitizer dan memastikan alkohol itu bekerja optimal dalam mengontrol tingkat penguapan. Sekarang kita sudah tahu kandungan di dalam hand sanitizer. Nah, lalu bagaimana cara zat-zat tersebut itu bekerja dalam membunuh kuman? Nah, hand sanitizer sendiri itu bekerja dengan menghancurkan lapisan lemak, virus, dan merusak protein mikroba hingga mereka mati. Namun efektivitasnya itu tergantung pada beberapa faktor, seperti kadar alkohol yang cukup minimal 60%, waktu kontak minimal 20 detik, kondisi tangan yang tidak terlalu kotor atau berminyak. Jika digunakan dengan cara yang tidak benar, maka efektivitasnya akan berkurang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai cara kerja hand sanitizer. Sekarang kita melihat efektivitasnya hand sanitizer dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada ketika saat pandemi kemarin COVID-19. Nah, selama pandemi COVID-19, hand sanitizer itu menjadi alternatif utama untuk menjaga kebersihan tangan ketika sabun dan air tidak tersedia. Tapi apakah penggunaannya benar-benar efektif? Ternyata efektivitasnya sangat bergantung pada kadar alkohol dan cara kita menggunakannya. Sayangnya masih banyak orang yang masih kurang tepat dalam mengaplikasikannya, sehingga perlindungan bisa berkurang. Sebuah penelitian dari UPN Veteran Jakarta pada tahun 2020 telah mengungkap fakta menarik. Hand sanitizer yang mengandung alkohol di bawah 60% ternyata kurang efektif dalam membunuh bakteri. Selain itu, banyak orang yang mengoles sedikit cairan dan tidak meratakan ke seluruh tangan, yang akhirnya membuat efektivitasnya berkurang. Nah, dari hasil penelitian ini, itu ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil, yaitu hand sanitizer itu dengan kadar alkohol lebih dari 60% terbukti efektif menurunkan jumlah bakteri di tangan. Kemudian alkohol bekerja optimal dalam 20 detik dengan pemakaian yang benar. Kemudian jika tangan terlalu kotor atau berminyak, maka efektivitasnya akan berkurang. Jadi, meskipun hand sanitizer bisa membantu mengurangi penyebaran virus dan bakteri, kita harus menggunakannya dengan benar agar hasilnya maksimal. Pemakaian yang salah seperti menuangkan terlalu sedikit atau tidak meratakan ke seluruh tangan akan mengurangi efektivitasnya dalam membunuh kuman. Nah, seperti contoh gambar di sebelah kiri, yaitu ada gambar petugas medis dengan APD lengkap menggambarkan bagaimana tenaga kesehatan sangat mengandalkan hand sanitizer dalam kondisi darurat atau ketika tidak bisa sering mencuci tangan. Kemudian ada gambar yang selanjutnya, yaitu gambar grafik jumlah koloni bakteri, menunjukkan perbedaan jumlah bakteri sebelum dan sesudah menggunakan hand sanitizer. Dari grafik tersebut terlihat bahwa jumlah bakteri menurun setelah pemakaian, terutama jika hand sanitizer digunakan dengan benar. Baik, setelah dari apa yang kita bahas di slide-slide sebelumnya, dapat disimpulkan dari presentasi hari ini, yaitu bahwa hand sanitizer itu merupakan solusi praktis untuk menjaga kebersihan tangan, terutama saat sabun atau air tidak tersedia. Efektivitasnya juga sangat bergantung pada kadar alkohol minimal 60%, waktu kontak minimal 20 detik, dan kondisi tangan yang bersih. Meskipun efektif dalam mengurangi jumlah mikroorganisme, hand sanitizer itu tidak sepenuhnya menggantikan pencucian tangan dengan sabun jika tangan sangat kotor atau berminyak. Studi kasus menunjukkan bahwa penggunaan hand sanitizer dengan cara yang benar dapat menurunkan resiko penyebaran penyakit, terutama di lingkungan padat seperti di sekolah atau selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, memilih produk yang tepat dan menggunakan hand sanitizer dengan benar sangat penting untuk perlindungan kesehatan dan lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pembersih hand sanitizer, mulai dari kandungan, cara kerja, hingga efektivitasnya dalam membunuh kuman dan bakteri.
Nah, dari studi kasus yang telah kita bahas itu bisa disimpulkan ya bahwa hand sanitizer itu memang efektif, tetapi harus digunakan dengan cara yang benar agar manfaatnya maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan, terutama di situasi di mana sabun dan air tidak tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.